Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita sudah sampai dalam Ayub pasal yang ke-29. Nah, kita tahu cerita Ayub itu sering dihubungkan dengan kesengsaraan, dengan tantangan, dengan cobaan, dengan ujian. Tetapi pada pasal yang 29 ini kita akan melihat tentang kesalehan Ayub. Karena Ayub diberi julukan saleh itu bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam pasal 29 mengapa Ayub bisa disebut saleh, mengapa Ayub bisa disebut sebagai orang yang baik, sebagai orang yang luar biasa. Pada pasal yang 29, kalau kita melihat di sini kesalehan itu ada 3. Dan yang pertama adalah kedekatan dengan Tuhan, yang kedua adalah menjauhi kejahatan, dan yang terakhir adalah bagaimana tindakan kita kepada sesama kita, bagaimana perilaku kita kepada sesama. Dan di ketiga hal inilah kesalehan Ayub dinilai oleh Tuhan. Tetapi yang akan kita melihat, akan kita bahas adalah yang ketiga, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Kalau pada pasal 29 kita bisa melihat bahwa Ayub adalah orang yang dihormati. Kalau kita membaca ketika dia keluar dari rumah dia, orang-orang itu bisa sujud menyembah dia. Orang-orang sangat menghormati dia. Dari orang-orang miskin sampai para petinggi-petinggi, mereka menghormati kehadiran Ayub. Bahkan ayat 20, ayat yang terakhir dikatakan, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Ini perkataan Ayub. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Di sini Ayub menyatakan siapa dirinya. Dirinya di hadapan orang banyak adalah orang yang dihormati. Jadi Ayub ini benar-benar orang yang dikasihi oleh orang banyak, orang yang dihormati oleh sekitar mereka. Bukan hanya dihormati di keluarga mereka, bukan hanya dihormati di teman-teman mereka, tetapi di orang banyak, di rakyat biasa. Apa yang Ayub lakukan? Kalau kita membaca dalam ayat 15 sampai 16 di Ayub berkata, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Menjadi mata bagi orang buta. Artinya Ayub memperhatikan kehidupan mereka. Ayub menuntun kehidupan mereka. Ayub membimbing kehidupan orang-orang yang butuh bimbingan. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika orang sedang membutuhkan firman Tuhan, ketika orang hilang arah, ketika orang tidak tahu hidupnya harus kemana. Nah, disitulah kita bisa mengulurkan tangan kita untuk menolong kehidupan mereka. Bisa kita berikan mereka firman Tuhan, bisa kita beritakan Injil menerangi hati mereka, bisa kita memberitahu perbuatan-perbuatan mereka yang salah seperti apa. Jadi kita menjadi mata bagi orang yang tidak bisa melihat, bagi orang-orang yang butuh jalan, bagi orang-orang yang sedang membutuhkan tuntunan dalam hidup mereka. Dan di situ kita bisa hadir dalam kehidupan mereka untuk menuntun kehidupan mereka ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Jika kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau siapapun yang mungkin jalannya sedang mengarah ke jalan yang negatif, di situ kita bisa menuntun mereka, membuka mata hati mereka untuk melihat bahwa mereka sedang berada di jalur yang negatif atau mereka sedang melakukan dosa, mereka sedang melakukan kejahatan. Di situ kita bisa membuka mata mereka dan menunjukkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa lurus kembali ke jalan yang benar. Nah, di situ jadi yang pertama adalah mata bagi orang buta adalah kita menuntun, kita membimbing orang-orang di luar sana. Lalu kaki bagi orang lumpuh, kaki bagi orang lumpuh berbicara tentang menopang. Membimbing, yang pertama membimbing, lalu yang kedua menopang. Ketika kita melihat orang yang sedang terjatuh, entah itu secara finansial, entah itu kerohaniannya terjatuh, kita bisa membantu mereka, kita bisa menolong mereka. Menolong mereka dengan cara apa? Kita memberi nasihat bagi mereka, kita memberikan dorongan firman Tuhan bagi mereka. Atau kalau orang-orang yang butuh kebutuhan finansial, kita bisa bantu secara kebutuhan secara material. Atau ada orang yang butuh teman, kita bisa hadir di samping mereka, memotivasi mereka, menguatkan mereka dengan firman atau dengan perkataan-perkataan yang positif. Nah, di sini Alkitab mengajarkan kita untuk kita melihat keluar. Pertama, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu penting. Menjauhi kejahatan itu penting.
Tapi kita harus menyadari bahwa kita pun adalah manusia. Dan tugas kita sebagai manusia adalah untuk mengasihi sesama kita, untuk melihat keadaan di luar sana. Bukan untuk memperhatikan kehidupan kita sendiri, memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita juga memperhatikan kehidupan sesama kita. Apa yang terjadi di luar sana? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kebaikan. Ada banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan pertolongan, membutuhkan tuntunan, membutuhkan topangan. Dan banyak sekali, bahkan orang-orang terdekat kita pun terkadang kita tidak sadar mereka sedang butuh yang namanya motivasi, mereka butuh yang namanya tuntunan. Dan tidak banyak orang yang tidak seberuntung saudara dan saya mungkin. Kalau misalnya kan saudara sedang lemah, ada orang yang membantu. Tetapi ada orang yang kurang beruntung. Mereka tidak memiliki siapa-siapa untuk membantu mereka, untuk menopang mereka. Dan disitulah kita bisa hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Disitulah kita bisa menjadi terang, memberitakan firman Tuhan, menunjukkan siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Jika hidup kita sudah berubah, jika hidup kita sudah merasakan kasih Tuhan, itu kita bisa ceritakan kepada orang banyak, kepada orang-orang yang hilang arah, kepada orang-orang yang butuh topangan, kepada orang-orang yang terjatuh. Kita bisa memberitakan betapa besarnya kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita menceritakan itu kepada mereka. Dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus juga mengubahkan hidup mereka dan akan mengangkat kehidupan mereka. Lalu Ayub berkata, aku menjadi bapa bagi orang miskin. Jadi yang pertama adalah kita menuntun, menopang, dan kalau berbicara bapa itu berbicara tentang merangkul. Jadi menuntun, menopang, dan merangkul. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kita untuk melihat keadaan di luar sana. Merangkul berarti bukan menunggu orang datang minta bantuan, bukan berarti menunggu orang meminta nasihat, tetapi merangkul itu berarti kita pergi keluar sana, berarti kita menghampiri orang-orang di luar sana, memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memberikan nama-nama tertentu atau orang-orang tertentu dalam hati kita untuk kita doakan, untuk kita hampiri, untuk kita ajak berbicara, untuk kita tolong, untuk kita bantu, untuk kita tuntun. Dan orang-orang yang telah Tuhan letakkan dalam hati kita itu bisa siapa saja. Bisa keluarga kita, bisa teman-teman kita. Bahkan orang-orang yang kita baru kenal pun Tuhan bisa taruh dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin merasa beban untuk menolong orang tersebut. Dan kita harus lakukan itu. Kita berikan kasih, kita tunjukkan kasih kepada mereka. Kita rangkul orang-orang dan tunjukkan, bawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika ada orang-orang yang tersesat, jika ada orang-orang yang kurang mampu, jika ada orang-orang yang butuh topangan, ada orang-orang yang terjatuh secara entah itu imannya, entah itu kehidupannya sedang hancur, kita bantu mereka. Kita yang datang kepada mereka, kita tidak menunggu tapi kita datang kepada mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan siapa Yesus. Atau kita juga bisa datang hanya sebagai teman bicara, dan disitulah orang-orang akan merasakan bahwa ada orang-orang yang peduli dengan mereka. Di situ kita bisa menjadi garam bagi dunia, di situ kita bisa menjadi terang bagi dunia, dan di situ kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan, lalu kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bukan hanya sekedar dalam pikiran, tetapi mengasihi sesama itu harus berupa tindakan, dan kita harus datang kepada orang-orang. Kasih itu memberi, bukan menerima. Jadi kita harus memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu firman, baik itu perkataan positif, baik itu uang atau apapun, makanan apapun. Kita berikan itu kepada orang lain. Dan yang terakhir, perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki, berarti orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bukan hanya orang-orang yang kita kenal, tapi orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus rangkul mereka. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya saudara kita, bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya teman-teman terdekat kita, tetapi orang-orang yang tidak kita kenal. Kita harus bantu mereka. Kalau kita melihat keadaan di luar sana, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uang, membutuhkan firman Tuhan. Kadang orang di luar sana mereka tidak menyadari kalau dirinya bukan hanya butuh makanan jasmani, tetapi ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya diri mereka butuh makanan-makanan rohani. Kalau kita tidak bisa memberikan uang bagi mereka, kita berikan doa bagi mereka, kita berikan
dukungan-dukungan yang positif bagi mereka. Dan kalau kita memiliki uang, ada orang kurang mampu di jalan, kita bisa berikan. Sekecil apapun yang kita sumbangkan kepada mereka itu bisa berarti dalam kehidupan mereka. Karena mungkin tidak setiap hari orang bisa berbuat baik dalam kehidupan mereka. Tapi kalau Tuhan taruh dalam hati kita untuk berbuat baik kepada bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, entah itu menyeberangi jalan, membantu orang menyeberangi jalan, memberikan orang sedekah, atau apapun bentuknya, orang-orang itu bisa merasakan kebaikan yang mungkin belum mereka pernah rasakan sebelumnya. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk melihat keadaan sekitar kita. Membangun hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Menjauhi kejahatan, bahkan membongkar kejahatan itu penting. Tetapi yang terpenting juga kita melihat keadaan sesama kita. Menjalankan tugas kita sebagai manusia. Kita manusia butuh pertolongan. Begitu juga orang-orang lain di luar sana. Mereka juga manusia yang butuh pertolongan. Siapa yang dapat menolong mereka? Ya kita. Kita adalah murid-murid Tuhan yang dipercayakan untuk membantu mereka, untuk menolong orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita, yang sudah mengenal Tuhan Yesus seperti kita. Jadi hari ini Alkitab mengajarkan kita untuk sekali lagi melihat keadaan sekitar. Gunakan mata kita, gunakan telinga kita untuk melihat keluhan-keluhan orang di luar sana, untuk melihat penderitaan orang di luar sana, dan kita mengulurkan tangan bagi kehidupan mereka supaya mereka pun dapat mengenal kasih, supaya mereka pun dapat mengerti bahwa ada kebaikan dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, ini adalah renungan pada hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berilah kami beban untuk kami dapat mengasihi sesama kami, berikanlah kami kasih untuk kami dapat membantu, saling menolong, saling menopang, saling menuntun, saling merangkul satu sama lain Tuhan. Kami melakukan semuanya ini untuk puji dan kemuliaan namamu. Kau berkatilah kami dan Kau tuntunlah kehidupan kami juga. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.